Setelah sekian lama bertapa di Gunung Myoboku, akhirnya admin pun kembali karena kami gusar dengan merebaknya isu oknum imam Katolik yang menjalin relasi dengan umat. Mengapa oknum tersebut justru bertindak asololejos dengan umatnya sendiri? Hei kamu oknum, apakah kamu nggak bisa aja gitu melihara kucing atau anjing? Kenapa kamu lebih memilih memelihara burung? Apakah kamu nggak bisa pakai waktu luangmu buat sesuatu yang lebih produktif ketimbang chattingan mesra dengan wanita, apalagi sampai ngirim-ngirim foto selfie? Ngapain kek gitu? Menanam pohon kek? Mencuci motor kek? Kenapa kamu malah mencuci keris? Oke, setelah semuanya yang terjadi, bagaimana kita sebagai umat harus menanggapi ini? Disclaimer dulu, ini adalah opini pribadi dari kami, bukan bermaksud menggurui, tetapi semoga ini menjadi inspirasi bagi kita sebagai umat. Sebagai bagian dari Gereja Katolik Universal, kita sudah sepatutnya berpegang setia pada janji ketika kita dibaptis. Apa yang kita imani hanyalah satu, yakni Allah Tritunggal Kudus. Bukan mengimani sosok atau figur seorang imam atau petinggi gereja. Mereka hanyalah alat yang digunakan Tuhan untuk membimbing kita sebagai umat. Ada kalanya sifat manusiawinya muncul, itu wajar dan sangat manusiawi. Cobalah kita bandingkan dengan sekian banyak imam yang tetap teguh pada imamatnya. Kasus skandal hanyalah sebutir pasir di lautan. Kalau kita kembali ke masa kelam gereja di masa lalu, kita harusnya paham bahwa apa yang dilakukan oleh oknum adalah sesuatu yang bisa saja terjadi, namun gereja harus tetap berdiri dengan Kristus sebagai pusatnya. Maka dari itu, janganlah kita mengidolakan secara membabi buta terhadap figur tertentu. Yang patut kita idolakan adalah Yesus sendiri. Kenapa? Karena kalau kita mengidolakan seseorang dan orang itu bertindak aneh-aneh, maka kita sendiri yang kecewa. Kalau kita kembali lagi ke masa lalu, ada sosok-sosok yang dipandang dekat dengan Tuhan, tetapi jatuh juga. Ingat kisah Nabi Daud? Ia adalah orang yang setia, tetapi ia pun jatuh terhadap dosa sebagai manusia biasa. Dosa Nabi Daud itu adalah perzinahan dengan Batsheba istri Uria. Ia bahkan merencanakan pembunuhan kepada Uria untuk menutupi dosanya. Daud menyalahgunakan kekuasaannya sebagai raja yang memicu murka Allah dan mengakibatkan konsekuensi serius bagi keluarga dan pemerintahannya meskipun ia kemudian bertobat dan diampuni. Sekali lagi, manusia bisa jatuh terhadap dosa dan kita semua adalah orang yang berdosa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita berusaha untuk tidak kembali jatuh ke dalam dosa itu dan bagaimana kita memandang sesama kita yang jatuh ke dalam dosa? Apakah kita akan menghakiminya? Bukankah hanya Tuhan Allah saja yang bisa menghakimi manusia terhadap dosanya? Maka dari itu, menanggapi skandal-skandal ini, yang harus kita jaga adalah jangan sampai kita justru jatuh terhadap dosa dengan menghakimi oknum tersebut. Biarlah Tuhan dengan caranya sendiri yang akan bertindak. Tuhan itu sungguh baik, tetapi ia juga sungguh pencemburu. Apabila kita memalingkan diri daripadanya dengan melakukan dosa, yakni menghakimi para oknum, bukan tidak mungkin Tuhan juga kecewa kepada kita karena kita mengambil perannya dalam penghakiman kepada manusia. Kasus-kasus seperti ini adalah bagian dari perjalanan panjang gereja Katolik. Bukankah hidup kita juga selalu mengalami pasang surut? Semoga kita bisa berefleksi sebagai umat Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan dengan semakin menyiram bensin di tengah kobaran api. Semoga kita bisa menjadi Coca-Cola untuk memadamkan api itu. Emang Coca-Cola bisa memadamkan api? Coba aja. Ya, semoga kita bisa bijaksana dalam kasus-kasus seperti ini. Jangan lupa subscribe biar kami gak ngilang lagi. Sampai jumpa.